Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baldoros Diana Sapitri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit autoimun dari otak, yaitu autis. Apa sih autis? Autis adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, serta perilaku yang luas dan berat. Penyebabnya adalah gangguan pada perkembangan susunan syaraf pusat yang menyebabkan terganggunya fungsi otak. Yang pertama kali kita akan bahas yaitu anatomi dan fisiologi dari otak. Secara struktural, pada otak manusia yang normal dan pada penderita autis itu sama. Tetapi pada penderita autis ada beberapa bagian otak yang tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang pertama itu lobus parietalis, berfungsi memantau seluruh informasi yang berkaitan dengan mata, kepala, dan posisi tubuh dan meneruskannya ke bagian otak lain yang mengatur pergerakan. Pada penderita autis akan mengalami ketidakmampuan mengkoordinasikan antara apa yang dilihat dengan kemampuan motorik atau kecenderungan impulsif. Yang kedua, lobus temporalis, berperan dalam perilaku yang berkaitan dengan emosi dan motivasi. Kerusakan pada bagian ini mengakibatkan terjadinya perubahan emosi atau hilangnya kemampuan memahami apa yang sebenarnya terjadi atau terjadi perubahan kognitif. Yang ketiga, frontal lobe, bertanggung jawab atas perencanaan rangkaian perilaku dan untuk beberapa aspek ekspresi, memori, dan emosional. Pada penderita autis ini menunjukkan rendahnya dalam perencanaan dan performansi pengaturan mental dan fokus pada perhatian yang sedang terjadi. Yang keempat, lobus occipitalis, berfungsi untuk pengolahan dan menyampaikan isyarat visual. Nah, pada penderita autis akan menurunkan perilaku dalam special attention anak autis. Yang kelima, cerebellum atau otak kecil, berfungsi penting dalam kehidupan, yaitu proses sensoris, daya ingat, berpikir, belajar berbahasa, dan proses atensi. Nah, penyandang autis akan sangat sulit untuk membagi perhatian dan memusatkan perhatian. Namun, sekali perhatian itu terpusat, individu autis akan sulit mengalihkan perhatiannya. Yang keenam itu sistem limbik, berperan utama dalam perilaku sosio-emosional manusia. Nah, pada penderita autis ini akan mengalami penurunan volume bagian struktur limbik, tidak berfungsinya dalam stimulus simbol, gerakan meniru, stimulus emosi, perhatian, dan bermain simbol. Yang ketujuh itu amigdala. Nah, pada penderita autis ini akan menghasilkan penurunan perilaku sosial. Yang kedelapan itu hipokampus, berfungsi sebagai penyimpanan beberapa memori tertentu. Pada penderita autis akan kesulitan untuk menyimpan memori yang baru. Yang kesembilan itu basal ganglia, berfungsi dalam bahasa, khususnya perencanaan motorik dan pemrograman atensi. Nah, kerusakan pada basal ganglia dapat merusak kognitif atau fleksibilitas mental. Yang terakhir itu corpus callosum, berfungsi sebagai penghubung kedua belahan otak berbagi informasi. Pada penderita autis mengalami peningkatan dan ketebalan corpus callosum pada bayi berusia 6 bulan. Dan juga corpus callosum lebih kecil dan berkurang dalam ukuran luasnya. Selanjutnya, patologi autisme. Bagian otak yang digunakan dalam belajar menunjukkan pertambahan akson, dendrit, dan sinap. Sedangkan bagian otak yang tidak digunakan menunjukkan kematian sel. Kelainan genetik, keracunan logam berat, dan nutrisi yang tidak adekuat dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada proses-proses tersebut, sehingga akan menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel syaraf. Pada pemeriksaan darah bayi-bayi yang baru lahir, diketahui pertumbuhan abnormal pada penderita autis dipicu oleh berlebihnya neurotropin dan neuropeptida otak, yang merupakan zat kimia otak yang bertanggung jawab untuk mengatur penambahan sel syaraf, migrasi, diferensiasi, pertumbuhan, dan perkembangan jalinan sel syaraf. Peningkatan neurokimia otak secara abnormal menyebabkan pertumbuhan abnormal pada daerah tertentu, di mana bagian-bagian otak tumbuh dan mati secara tidak beraturan. Pertumbuhan abnormal bagian otak tertentu menekan pertumbuhan sel syaraf lain. Hampir semua peneliti melaporkan berkurangnya sel Purkinje, yaitu sel syaraf tempat keluar hasil pemrosesan indera dan impuls syaraf. Di otak kecil pada autisme diduga merangsang pertumbuhan akson, glia, dan mielin, sehingga terjadi pertumbuhan otak secara abnormal atau sebaliknya. Pertumbuhan akson secara abnormal mematikan sel Purkinje. Gangguan pada sel Purkinje dapat terjadi secara primer atau sekunder. Bila autisme disebabkan oleh faktor genetik, gangguan sel Purkinje merupakan gangguan primer yang terjadi sejak awal kehamilan karena ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung logam berat. Sedangkan gangguan pada sel Purkinje
secara sekunder terjadi bila sel Purkinje sudah berkembang. Kemudian terjadi gangguan yang menyebabkan kerusakan sel Purkinje. Kerusakan terjadi jika dalam masa kehamilan ibu meminum alkohol yang berlebihan atau obat-obatan tertentu. Penelitian dengan MRI menunjukkan otak kecil anak normal mengalami aktivasi selama melakukan gerakan motorik, belajar sensori motorik, atensi, proses mengingat, serta kegiatan bahasa. Nah, pada penderita autis, gangguan pada otak kecil menyebabkan reaksi atensi lebih lambat, kesulitan memproses persepsi atau membedakan target, overselektivitas, dan kegagalan mengeksplorasi lingkungan. Faktor lingkungan yang menentukan perkembangan otak antara lain kecukupan oksigen, protein, energi, serta zat gizi mikro. Adapun hal yang merusak atau mengganggu perkembangan otak itu antara lain alkohol, keracunan timah hitam, aluminium, serta metil merkuri, dan infeksi yang diderita ibu pada masa kehamilan. Faktor pencetus dan faktor resiko. Faktor pencetus autis. Menurut Gayatri Pamoci, 2007, penyebab autis adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gangguan pada fungsi susunan otak. Penyebab utama dari gangguan ini hingga saat ini masih terus diselidiki oleh para ahli, meskipun beberapa penyebab seperti keracunan logam berat, genetik, vaksinasi, populasi, serta komplikasi sebelum dan setelah melahirkan disebut-sebut memiliki peran yang andil dalam terjadinya autis. Selanjutnya, menurut para ahli, penyebab autis dan diagnosa medisnya adalah yang pertama adalah konsumsi obat pada ibu menyusui. Contohnya obat migrain seperti ergotamin, karena obat ini mempunyai efek samping yang buruk pada bayi dan dapat mengurangi jumlah ASI. Yang kedua adalah faktor kandungan atau prenatal, di mana kondisi kandungan juga dapat menyebabkan gejala autis. Pemicu autis dalam kandungan dapat disebabkan oleh virus yang menyerang pada trimester pertama, yaitu sindroma rubella. Yang ketiga adalah faktor kelahiran. Bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, dan lebih lama dalam kandungan, atau lebih dari 9 bulan, berisiko mengidap autis. Selain itu, bayi yang mengalami gagal napas atau hipoksia saat lahir juga berisiko mengalami autis. Yang keempat adalah peradangan dinding usus. Sejumlah anak penderita gangguan autis umumnya memiliki pencernaan buruk dan ditemukan adanya peradangan usus. Peradangan tersebut diduga disebabkan oleh virus. Yang kelima adalah faktor genetik. Gejala autis pada anak disebabkan oleh faktor turunan. Setidaknya telah ditemukan 20 gen yang terkait dengan autis. Akan tetapi, gejala autis baru bisa muncul jika terjadi kombinasi dari banyak gen. Yang keenam adalah keracunan logam berat. Kandungan dalam logam berat penyebab autis karena adanya sekresi logam berat dari tubuh yang terganggu secara genetis. Contohnya beberapa logam berat seperti arsenik, antimoni, kadmium, air raksa, dan timbal adalah racun yang sangat kuat. Yang ketujuh adalah faktor makanan. Zat kimia yang terkandung dalam makanan sangat berbahaya untuk kandungan. Salah satunya adalah pestisida yang terpapar pada sayuran. Diketahui bahwa pestisida dapat mengganggu fungsi gen pada syaraf pusat dan menyebabkan anak menjadi autis. Berikutnya adalah faktor resiko autis. Yang pertama adalah memiliki kelainan genetik atau kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X dan tuberous sclerosis. Yang kedua adalah memiliki keluarga dengan riwayat autis. Yang ketiga adalah terlahir secara prematur. Yang keempat adalah terlahir dari kedua orang tua yang berusia lebih dari 40 tahun. Dan yang kelima adalah terlahir dari ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu, terutama obat epilepsi selama masa kehamilan. Selanjutnya, epidemiologi autis. Epidemiologi autis menunjukkan bahwa gejala-gejala umumnya mulai muncul pada usia 12-24 bulan, berupa keterlambatan dalam perkembangan, khususnya interaksi sosial dan bahasa. Autis bisa mengenai semua kelompok ras, etnis, dan sosial ekonomi. Autis 4 kali lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. WHO melaporkan rata-rata prevalensi global autis adalah 1 dari 160 anak. Prevalensi autis secara global meningkat dari 1% pada tahun 2000-an menjadi 2%. Perkiraan prevalensi autis dalam berbagai penelitian pada saudara kandung dari anak dengan penderita autis yang tidak memiliki kondisi medis tertentu atau terkait berkisar antara 4 hingga 20%. Studi juga menunjukkan bahwa adik laki-laki dari anak dengan penderita autis lebih sering terkena, tetapi resiko kekambuhan tampaknya meningkat pada pasien perempuan. Belum ada penelitian terbaru yang secara spesifik mengukur prevalensi autis di Indonesia. Namun sebuah penelitian di Jogja menunjukkan angka prevalensi autis di Sleman adalah 1 dari 150 anak. Penelitian lain di Pontianak melaporkan prevalensi sebesar 1,28 dari 1000 anak. Kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan yaitu autisme adalah kelainan perkembangan sistem syaraf pada
seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas dan kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 6 bulan. Deteksi dan terapi sedini mungkin akan menjadikan si penderita lebih dapat menyesuaikan dirinya dengan yang normal. Dua hal yang diyakini sebagai pemicu autisme adalah faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Anak dengan autisme dapat tampak normal pada tahun pertama maupun tahun kedua dalam kehidupannya. Beberapa jenis terapi bersifat tradisional dan telah teruji dari waktu ke waktu, sementara terapi lainnya mungkin baru saja muncul. Tidak seperti gangguan perkembangan lainnya, tidak banyak petunjuk treatment yang telah dipublikasikan, apalagi prosedur yang standar dalam menangani autisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.